Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab salam kami, mudah-mudahan Allah karuniakan hidup yang berkah berlimpah. Yang menjawab dengan ikhlas, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang menjawab dengan ikhlas dan semangat, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan di jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan memaknai perjumpaan kita, berkumpul kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cinta ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga Allah menghapus setiap jejaknya. Semoga langkah-langkah yang lainnya menjadi salah satu sebab Allah mengangkat derajat kita semua menjadi hamba Allah yang semakin taat kepadanya, menjadikan hidup kita mulia, anak-anak kita menjadi anak yang solih solehah, dan mudah-mudahan kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang demikian Allah, mari kita sama-sama buka kajian kita di kesempatan maghrib ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema kajian yang bernama atau yang berjudul Qiyadatul Ummah. Qiyadatul Ummah ini, Bapak Ibu, harusnya bukunya saya bawa ke sini, tapi ternyata targetan percetakan belum selesai, ya. Akhirnya kepada Allah baru sampelnya saja, ada 3 sampel, ya. Qiyadatul Ummah ini, jamaah yang demikian Allah, adalah kumpulan ayat-ayat tentang kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dulu mungkin waktu jamaah yang demikian Allah belajar tentang teori kepemimpinan, kita kebanyakan belajar tentang kepemimpinan itu dari barat, betul? Rata-rata seperti itu, ya. Demikian juga dengan saya. Pada jamaah yang demikian Allah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka Al-Quran ternyata Masya Allah tabarakallah membahas, ya, bahkan memberikan guidance bagaimana caranya supaya kita memberikan tuntunan supaya kita kelak menjadi pemimpin untuk diri kita, keluarga kita, bahkan mungkin barangkali di antara jamaah yang demikian Allah ada yang diamanahkan menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar kepemimpinan dalam Al-Quran, ya. Bagi yang belum kenal, mohon izin, nama saya Ahmad Alam, ya. Saya bersama Ustaz Anton di Sahabat Subuh. Kemudian kita membangun sebuah pesantren namanya Qiyadatul Ummah. Jadi Qiyadatul Ummah ini judulnya kami ambil dari nama pesantren kita, Mahasantri, pesantren mahasiswa. Hari ini ada di 4 lokasi, pusatnya di Ciomas Permai, ya. Semester 7, 8, 9 gitu ya. 6, 7, 8. Qiyadatul Ummah, qiyadah ini adalah artinya pemimpin. Atau qiyadah juga bermakna apa? Petunjuk, ya. Ummah artinya umat. Jadi Qiyadatul Ummah, pemimpin umat. Nah, tujuan daripada pesantren Global Leadership itu ataupun Qiyadatul Ummah adalah bagaimana kelak mudah-mudahan dengan izin Allah lahir para pemimpin. Jamaah yang demikian Allah, mari kita sama-sama lihat. Ini ada mic yang bisa jalan nggak Pak? Ya. Ya, jamaah yang demikian Allah, bisa kebaca tulisannya? Ya. Ini adalah sebuah hadis. Ya, hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3650. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum." Sebaik-baik umat adalah pada masaku. Sebaik-baik umat adalah pada masaku. Lalu umat atau lalu orang-orang yang setelah mereka atau generasi berikutnya atau lalu orang-orang yang setelah mereka. Jadi jamaah yang demikian Allah,
umat terbaik, kepemimpinan terbaik ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan salah satu atau menjadi satu-satunya pemimpin yang paling berpengaruh di dunia, nomor satu. Ya, yang nulisnya bukan orang Islam. Penulisnya adalah Mikhail, ya. Bahkan Imam Malik menegaskan kembali, generasi ini tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan cara yang pernah diperbaiki untuk memperbaiki generasi awal. Dari hadis ini jamaah Allah, kita semakin yakin kalau ternyata ke depan kita ingin jadi pemimpin dan menjadi pemimpin yang terbaik, maka tidak ada cara lain kecuali kita belajar dari generasi awal, dari Rasulullah SAW. Ya. Dalam kitab Fathul Bari dari Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, jemaah yang Allah perhatikan, tidak akan datang sebuah masa kecuali lebih buruk dari sebelumnya. Ingatlah, bukanlah aku maksudkan membandingkan pemimpin yang satu dengan yang lainnya dan orang awam yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi para ulama dan ahli fikih di antara kalian akan meninggal dunia, lalu kalian tidak mendapatkan gantinya, lalu datanglah orang-orang yang berfatwa dengan pendapatnya sendiri, mereka itulah orang yang akan mencoreng dan menghancurkan Islam. Maka jamaah yang Allah, inilah salah satu sebab kenapa kami belajar, ya, mengumpulkan ayat-ayat tentang kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran. Karena yang masuk kepada pesantren kami ini, jamaah yang Allah, adalah para aktivis mahasiswa, baik itu ketua LDK, ketua LDF, bahkan ketua BMKM IPB ada di asam di pesantren. Ya. Dan ketika kita tanya, antum tahu nggak ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Quran? Nggak tahu, Pak. Padahal, ya, kalau kita ingin memperbaiki kualitas bangsa ini, maka tidak akan pernah terlepas dari kualitas pemimpinnya. Dan berbicara tentang kepemimpinan ternyata tidak akan pernah lepas dari, ya, peranan ulama. Nah, ini jamaah ini salah satu penegasannya, ya. Dalam sebuah hadis ini saya ambil dari bukunya Nasrul Ibad, ya. Ini ada sebuah hadis. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayattalihi Allah bi salasati baniyatin. Jamaah ini kenapa Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka akan menjauh dari ulama dan fuqaha, ya. Maka Allah akan menetapkan musibah kepada mereka dengan 3 hal. Ya, ada musibah yang akan terjadi pada diri kita 3 hal. Musibah yang pertama adalah al-ulama dan fuqaha tasbih. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan atas apa yang mereka usahakan. Baik, jemaah. Jadi kalau kita ternyata menjauhi, ya, bagaimana mendidik umat, termasuk juga melahirkan kepemimpinan, demikian juga mendidik anak kita tidak berdasarkan Al-Quran dengan bimbingan di bawah bimbingan para alim ulama, maka yang terjadi adalah akan Allah cabut keberkahan atas apa yang kita usahakan. Barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka jamaah yang Allah, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada lima ciri keberkahan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, jamaah diperhatikan nih, ya. Ini penting dan nanti akan ada kaitannya dengan fungsinya masjid. Yang pertama, jamaah Allah, Allah akan tambahkan kepada hambanya apa itu? Semakin kuat imannya. Itu barokah yang pertama. Yang kedua adalah Allah akan tambahkan kepada hambanya semakin tenang hidupnya. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah. Dia tidak pusing dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena semuanya ada dalam kendali Allah dan dia yakin bahwa takdir Allah itu baik.
sembari dunia terus berusaha. Yang ketiga adalah akan Allah tambahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang keempat, Allah akan tambahkan kepada hambanya apa? Semakin nyaman berumah tangga, semakin nyaman menuntut ilmu, semakin nyaman bekerja, semakin nyaman berbisnis, maka itu ciri-ciri keberkahan. Ya, jadi kalau kita misalkan bekerja, berbisnis, semakin nyaman, itu ciri keberkahan. Dan yang kelima adalah semakin sejahtera secara ekonomi. Ya, ada berapa Pak? Ada 5. Yang pertama, bertambah imannya. Yang kedua, bertambah tenangnya. Yang ketiga, bertambah bahagia. Yang keempat, bertambah nyaman. Dan yang kelima, bertambah sejahtera secara ekonominya. Ya, itulah barokah. Bagaimana caranya kita mendidik umat, mendidik pemimpin supaya dia akan menjadi pemimpin yang terbaik? Maka jamaah demikian Allah. Rasulullah SAW bahkan mendoakan kita semua supaya mendapatkan keberkahan. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat di waktu pagi. Maka jamaah dengan Allah, ciri-ciri pemimpin yang nanti akan baik adalah apa? Salah satu cirinya, ia akan menjemput para nabi. Dan yang berikutnya apa? Dia akan bangun sebelum azan subuh dan dia melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka jamaah dengan Allah, kalau kita ingin memilih pemimpin, salah satu cirinya kalau berdasarkan bimbingan Rasulullah itu adalah lihatlah bagaimana kualitas sholat subuh. Kalau kualitas sholat subuhnya baik, maka insya Allah benih-benih munafik tidak ada pada dirinya. Ya. Baik, kita lanjut ke sini dulu ya. Wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan ghaliban. Nah, ini dia. Yang kedua adalah Allah akan mendatangkan kepada mereka pemimpin ya, sultanan ghaliban, pemimpin yang zalim. Jadi jamaah demikian Allah, ketika kita umatnya, masyarakatnya nggak mau ya menjauhi ulama, nggak mau belajar terkait dengan agama, maka yang terjadi akan hadirkan pemimpin yang zalim. Ya. Dan yang kelima adalah, atau yang ketiga, mohon maaf, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ya. Yang ketiga adalah Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia tanpa memiliki iman. Ya. Maka jamaah demikian Allah, inilah yang menjadi salah satu landasan kami kenapa kita menyusun sebuah buku namanya Qiyadatul Ummah, ya. Kumpulan ayat-ayat kepemimpinan. Baik, kita lanjutkan. Baik, saya cukupkan dulu yang ini ya. Nah, supaya nyambung, kita akan masuk ke ini ya. Mohon izin. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Baik, kita lihat sama-sama ya. Nah, ayat yang pertama di dalam buku ini kami cantumkan terkait dengan ayat, yaitu ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 150 ya. Jamaah yang demikian Allah, mari kita lihat. Kita akan belajar kepemimpinan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 Allah SWT berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Ya. Di dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita jemaah demikian Allah bahwa ternyata ada salah satu hamba Allah, ya, seorang Khalilullah, kekasihnya Allah, yang beliau dijadikan sebagai apa? Yang kelak akan menjadi pemimpin umat, bahkan keturunannya kelak akan menjadi pemimpin. Dan kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan
berapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu Allah kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Jamaah diberikan Allah, kalau kita lihat tafsir ayat Al-Baqarah ayat 124, tafsir dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya yang dimaksud ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan mendapatkan ujian menurut salah satu riwayat Ibrahim dari Tuhannya dengan beberapa kalimat, maksudnya adalah dengan perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya. Adapun yang mengatakan manasik dan pekerjaan haji, ada pula berkumpul-kumpul menghirup air dan hidung. Ini agak terlalu jauh ya jemaah. Tapi kita kembali lagi ke sini. Jamaah yang diberikan Allah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa jamaah kita mengambil role modelnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Saya mohon izin ingin menyambungkan kepada kajian yang dulu pernah dibahas di sini tentang Mafatihul Jaliyah. Ya. Nah ini dia Jemaah, mohon izin supaya nyambung ya. Kenapa kita menjadikan ayat ini yang pertama? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Nah mudah-mudahan jamaah masih ingat tentang materi ini ya. Nah ini dia. Maka jamaah yang bikin Allah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa ayat ini kita jadikan sebagai ayat pertama. Karena jemaah yang bikin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sejak mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 benar adanya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bahkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam inilah yang kelak Allah hijrahkan bersama ibunya kemana, ke lembah Ka'bah yang kelak disebut Ka'bah. Maka jamaah bikin Allah masuklah kepada ayat yang berikutnya ya, yaitu di ayat yang kedua. Ya, jamaah yang bikin Allah boleh dicatat, ini ayat yang penting bagi jamaah yang menjadi pemimpin, silakan ditulis. Al-Baqarah ayat 129. Inilah salah satu ciri atau cara bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan jadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bahkan anak keturunannya yaitu Nabi Ismail kelak akan melahirkan ya, keturunan yang terbaik, pemimpin yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Dan dari Nabi Ishak alaihissalam lahirlah seluruh ya, siapa Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini dia. Baik, kita lanjut kepada Al-Baqarah ayat 129. Saya izin. Baik, kita buka di bukunya ya. Nah, Al-Baqarah ayat 129. Inilah jemaah yang dikasihi Allah, salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kelak anak keturunannya menjadi pemimpin. Ya. Saya bacakan ya. Rabbana wa qafnihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wa hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masyaallah. Jamaah yang dikasihi Allah, inilah kunci kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah beliau menjadi apa? Menjadi umat atau menjadi pemimpin seluruh umat. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar katakanlah ongkang-ongkang saja, tapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana tahapan-tahapan untuk melahirkan seorang pemimpin. Jamaah yang dikasihi Allah, di dalam ayat ini kita akan tahu bahwasanya bahwa ayat inilah yang menjadi salah satu
doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau 2000 sampai 5000 tahun kemudian wallahu alam kapan macisnya ya, ada yang mengatakan 2500, ada yang mengatakan 3500 ya, tapi rata-rata 2000 sampai 5000 tahun kemudian kalau lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jemaah yang Allah, dari mana kita tahu bahwa telah lahir Nabi Muhammad SAW? Nanti silakan jemaah dilihat Al-Jum'ah ayat kedua ya, di Quran surat Al-Jum'ah ayat kedua. Baik, kita lanjut di sini dulu ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah jemaah dengan Allah tahapan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama jemaah, kita lihat ya, supaya kita bisa sama-sama menilai. Bahkan hari ini ke depan kita bisa memilih siapa barangkali pemimpin yang bisa kita pilih ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 ini Allah SWT mengingatkan kepada kita pentingnya berdoa kepada Allah dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, doanya Allah kabulkan 2000 sampai 5000 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau berdoa, Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya jemaah. Jadi tahapan pertama ketika kita ingin kalau Allah berikan dari anak keturunan kita ada yang menjadi pemimpin, bahkan kita memohon kepada Allah apa kita ingin di bangsa ini ada pemimpin yang adil dan amanah, maka yang pertama adalah kita sebagai masyarakat ya dari sebuah negara yang namanya Indonesia ini, yang pertama apa? Minta sama Allah supaya apa? Supaya ia dilahirkan atau dihadirkan pemimpin yang adil dan amanah. Ya, itu yang pertama. Tahapan yang kedua jemaah Allah, yakni apa? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ya. Yatlu alaihim ayatika. Yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu. Ayat-ayat Allah itu ada dua jemaah. Yang pertama adalah ayat tauhid, apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti halnya saat ini kita membaca Tadabbur Al-Baqarah ayat 129. Maka yang kedua adalah ada namanya ya, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah ayat tauhid, ayat yang ada di alam semesta, ilmu pengetahuan baik itu katakanlah matematika, fisika, ya kelautan dan lain sebagainya. Itu ada ayat tauhid sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Maka yang pertama jemaah, para ahli ulama menyampaikan membedah bahwa yang pertama kita harus memilih apa? Carilah pemimpin yang dia itu paham dengan agama. Carilah pemimpin yang dia itu faqih ilmu agamanya. Carilah pemimpin yang dia itu bisa membaca Al-Quran. Carilah pemimpin yang dia itu bisa apa? Bisa mengetahui atau mempelajari atau memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Inilah cuy yang pemimpin yang pertama yang harus kita pilih. Demikian juga kalau nanti kita punya anak, maka ajarkan anak kita tentang ayat tauhid maupun ayat tauhid. Pemimpin yang cerdas wajib, itu yang kita pilih yang pertama. Ya. Yang kedua apa yang diajarkan Allah? Mengajarkan kitab suci. Ya. Yang kedua adalah mengajarkan kitab suci. Ya. Dan hikmah. Apa itu? Sunnah. Ya. Sunnah Nabi itu ada ini artinya apa? Ya, al-hikmah di sini ada sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Maka yang kedua apa? Mengajarkan kitab suci. Jadi bukan hanya dia sekedar cerdas, tapi dia juga mampu mengajarkan kitab, mampu mengajarkan agama, mampu mencerdaskan umatnya, mampu mencerdaskan rakyatnya, gitu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau mencerdaskan umatnya. Ya. Dan yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Inilah jamaah yang dikatakan Allah 4 tahapan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kelak ingin memiliki pemimpin dari anak keturunan kita, kelak ada yang jadi pemimpin. Maknanya apa? Entah itu dia ulama, entah
beliau juga ada sebagai umara, pemimpin, ya, pemimpin pasukan, ya, pemimpin umat saat itu. Dan yang ketiga adalah beliau juga agniya, orang yang kaya Rasulullah SAW. Maka jemaah yang Allah, ya, itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ini tahapan yang pertama. Jadi kita memohon kepada Allah supaya dari anak keturunan kita ada yang menjadi pemimpin, ya. Itu penting jemaah. Ya, memohon kepada Allah. Saya teringat tanggal 21 Agustus membawa rombongan jamaah umroh sekitar 40. Salah satu misinya adalah berdoa di depan Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, di tempat-tempat mustajab. Kita memohon kepada Allah, ya. Untuk apa? Memohon kepada Allah supaya bangsa ini di tahun 2024 tahun depan itu, ya, Allah berikan pemimpin yang adil dan amanah. Itu jemaah nikah. Pertanyaannya, siapa jemaah pemimpinnya? Nah, saya nggak menyebutkan saat itu. Tapi tawadhu jemaah, ya. Silakan. Inilah pemimpin yang cerdas, ya. Nah, jamaah silakan dilihat Al-Jum'ah. Nah, ini Al-Jum'ah ini adalah bukti bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Nah, kalau ini adalah tahapan yang disampaikan, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, maka bagaimana caranya bagi kita supaya kita bisa jadi pemimpin, supaya kita bisa melahirkan pemimpin, supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah? Maka jamaah yang Allah silakan lihat yang membedakan susunannya. Ini menarik, ya, di Al-Jum'ah ayat ke-2. Walladzi ba'atsa fi ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, sama kan? Yatlu 'alaihim ayatika, sama kan? Ayat berikutnya apa? Wa yuzakkihim. Kalau di sini wa yuzakkihim tahapan yang ketiga. Di Al-Jum'ah yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimu kitab wa hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maka jamaah yang Allah, di dalam Al-Jum'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jamaah. Tahapan yang pertama, tetap berdoa sama Allah supaya Allah hadirkan pemimpin yang adil dan amanah, ya. Sudah punya referensinya siapa? Tahun depan siapa jemaah? Oh, boleh. Siapa? Oh gitu. Ini masalahnya live ya. Ya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Bahkan mintanya di mana? Di waktu-waktu mustajab. Ada para ulama mengatakan, seandainya kita punya doa yang ketika kita memohon kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah supaya kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Maka jamaah Allah mulai detik ini di waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah supaya 2024 diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Bangsa ini itu udah kaya banget, ya, sudah kaya. Yang belum dimiliki oleh bangsa ini adalah pemimpin yang adil dan amanah, ya. Maka yang kedua jemaah diberikan Allah adalah sama. Kalau di ayat ini yatlu 'alaihim ayatihi, kalau di ayat ini yatlu 'alaihim ayatika, sama, ya. Jadi yang kedua apa? Carilah pemimpin yang cerdas, ya, yang jelas track recordnya, yang jelas portofolionya, yang jelas rekam jejaknya, yang jelas apa kontribusinya. Ini demikian. Sama ketika kita punya perusahaan pasti mencari pemimpin yang seperti itu. Maka yang ketiga adalah, nah ini yang menarik. Kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah 129 adalah wa yu'allimu kitaba wa hikmah. Di dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat kedua, di mana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini, yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Gitu jemaah. Maka setelah kita mencari pemimpin yang berdoa, ya, yang cerdas, yang kedua apa? Carilah pemimpin wa yuzakkihim, mampu mensucikan dirinya. Untuk apa? Menjauhkan umat dari kesyirikan.
itulah yang dilakukan oleh dakwahnya Nabi Ibrahim beserta keturunannya apa? Menjauhkan umat dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, menjauhkan umat dari apa? Dari perpecahan. Ya, memberikan keteladanan, dia tidak ada beban, nggak ada jengkel, nggak ada kesal, nggak ada keinginan untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Nah itu dia. Wa yuzakihim. Jadi tahapan yang ketiga itu apa? Wa yuzakihim. Sama hanya kita sebagai pemimpin di keluarga, kita berdoa kepada Allah sudah supaya diberikan kemampuan untuk memimpin keluarga. Yang kedua apa? Kita belajar tentang keluarga, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sunnahnya Nabi supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin di keluarga. Maka yang ketiga jamaah yang dikenal Allah adalah wajizakihim. Bayangkan bagaimana kita bisa wa yu'allimul kitab wal hikmah, bagaimana kita bisa mengajarkan ya kitab dan hikmah, Al-Quran dan sunnah kepada anak kita kalau kita sendiri tidak membersihkan, enggak menghilangkan sifat jengkel kepada anak kita, menghilangkan sifat kesal dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak akan bisa mengajarkan anak dalam kondisi kesal jengkel. Maka jamaah yang dikenal Allah, wa yu'allimul kitab wal hikmah ini kapan dilakukannya? Setelah wa yuzakihim, mensucikan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jamaah yang dikenal Allah, tahun 2024 itu ya, itu nanti ya, yang namanya kesyirikan itu biasanya tiap 5 tahun ketika ada pilkada banyak gak yang pakai ya padukunan? Ada nggak Pak? Ada yang pakai gituan? Ternyata jamaah, meskipun bangsa ini mereka yang masuk menjadi anggota dewan ini enggak semua ya, ternyata ada aja supaya menang dia menggunakan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Ada jamaah. Makanya jamaah yang dikenal Allah, nah Allah SWT menyampaikan kepada kita untuk apa? Wa yuzakihim. Sucikanlah diri kita, lakukanlah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Sholatnya tepat waktu, ya. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid, masya Allah. Maka jamaah yang dikenal Allah, sholat subuh bagi kami di pesantren itu menjadi ciri apakah anak ini kelak akan memiliki kebaikan atau tidak, akan Allah berikan prestasi yang bagus enggak di kampusnya. Kenapa? Karena kata Allah ya, kata Rasulullah SAW dulu lah ya, yang jelas nih, man sholat sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah SWT. Maka kalau misalkan ada pemimpin, ada saudara kita yang dia ahli sholat subuh, ternyata ada salah satu saudara kita dia ternyata zalim kepada mereka yang ahli sholat subuh, hati-hati jemaah. Ya, biasanya orang yang zalim kepada ahli sholat subuh hidupnya akan belangsang. Dan ini pun terjadi pada para sahabat. Para sahabat itu jemaah, ketika beliau mau menegakkan ataupun menjalankan perintah dari raja, dari sultan saat itu, apa yang pertama kali dia cek kepada tetangganya? Apakah si fulan ini ahli sholat subuh berjamaah di masjid? Kalau para tetangganya mengatakan benar, dia ahli sholat subuh berjamaah di masjid, maka ya para sahabat tabi'in itu nggak berani menangkap atau nggak berani melakukan kezaliman. Kenapa? Mereka yang ahli sholat subuh hidupnya berada dalam jaminan Allah. Apa salah satu jaminannya? Man sholat badain dakhala jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat badain, sholat subuh dan asar, dia masuk surga. Maka wa yuzakihim, jaminannya apa? Sholat. Kalau ternyata kita nggak pernah melihat kandidat pemimpin itu sholat berjamaah di masjid, ngapain kita pilih? Harus ada track recordnya, jejaknya. Dia itu terbiasa sholat, ya, mobil khusus sholat subuh berjamaah di masjid. Maka jemaah Allah. Dan yang terakhir adalah apa itu? Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Barulah yang terakhir sama tuh. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ya, barulah kita akan mencari pemimpin yang dia
bisa mendidik, bisa mencerdaskan rakyatnya. Nah, jamaah yang dikasihi Allah, itu adalah 4 tahapan mencari pemimpin yang adil dan amanah. Jamaah yang dikasihi Allah, saya ingin menyambungkan kepada doa. Ya, ada satu doa yang kalau kita saat ini sudah jadi pemimpin dan Allah agar kita nanti menjalankan kepemimpinannya, Allah berikan kemudahan, maka jamaah yang dikasihi Allah, silakan buka Quran surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Itu yang tadi saya sampaikan, jemaah yang dikasihi Allah, kalau berkenan dicatat, kalau bisa hafalkan, jadikan salah satu bacaan ketika kita sholat. Ya, Asy-Syu'ara ayat 83-85. Bagi seorang pemimpin wajib hafal nih doa ini. Ya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Coba jemaah ikuti saya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Masya Allah, indah kata doanya ini, indah banget. Maka jamaah mikan Allah, ketika kita jadi pemimpin, saya coba lihatkan slide-nya ya, waktu membedah tentang Mafatihul Jariyah. Kalau nggak salah bukan di sini dulu tuh ya, di sana ya dulu membahas tentang Mafatihul Jariyah. Ada yang pernah ikut kajian Mafatihul Jariyah di sini? Boleh lihat, boleh tahu siapa yang pernah ikut kajian ini? Satu santri yang muda ya. Berarti kebanyakan enggak ya? Ini padahal basicnya nih ya. Jamaah mikan Allah, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya minta, ini benar-benar nih, saya minta kepada jamaah sekalian hafalkan doa ini. Ya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum. Ya, apa itu? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ilmu dan hikmah. Memang betul Pak. Kita memohon kepada Allah Taala ilmu dan hikmah. Apakah cukup ilmu dan hikmah? Ternyata enggak, jemaah. Wa alhiqni bisolihin. Kita memohon kepada Allah itu belajar ilmu dan hikmah itu dari siapa? Dari pendidik yang soleh. Kita memohon kepada Allah supaya anak kita nih kelak yang kita harapkan dia jadi pemimpin di masa yang akan datang, Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Kita memohon kepada Allah ketika kita memimpin sebuah perusahaan, kita memohon kepada Allah supaya rekan partner kerja kita apa? Soleh. Rekan bisnis kita apa? Soleh. Maka yang kedua jangan lupa waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Masya Allah, ini doa dahsyat. Ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebagai apa? Buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemari. Indah banget ini doanya. Ya, bukan hanya diberikan ilmu dan hikmah, dipertemukan dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena ilmu dan hikmah punya partner yang soleh. Itu adalah salah satu cara kita bisa beramal yang terbaik gitu. Betul nggak begitu? Supaya kita bisa beramal yang terbaik. Sudah beramal, kita memohon kepada Allah waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Dan ditutup dengan doa yang terakhir ini dahsyat. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Indah ini Pak doanya. Ya. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah demikian. Andai kata doa ini Allah kabulkan buat kita, insya Allah, ya, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Ya, maka jamaah demikian Allah, ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah SWT berikan kepada kita semua anak yang soleh-solehan, yang kelak ada dari anak kita jadi ulama, ada dari anak kita jadi pemimpin atau umaro, ada dari anak kita menjadi seorang agniya, orang yang kaya lagi dermawan.
kita memohon kepada Allah supaya anak-anak kita kelak jemaah bimbingan Allah bisa dipertemukan dengan jodohnya yang soleh. Supaya apa? Supaya melahirkan keturunan yang soleh-solehah. Kita juga memohon kepada Allah jemaah yang bimbingan Allah apa? Kita memohon kepada Allah supaya bangsa ini diberikan pemimpin yang soleh. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wa hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbi habli hukma wa hibni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah, kepada bangsa ini ya Allah, pemimpin yang kelak akan mendidik kami semua ya Allah, akan membawa kami semua menjadi hamba-Mu yang terbaik di dunia, terbaik di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil dan amanah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang hatinya bersih ya Allah, yang bisa kami teladani perilakunya, perkataannya, perbuatannya ya Allah. Ya Rabb, berikanlah kepada kami pemimpin yang bisa mencerdaskan kami, ilmu agama kami semakin faqih ya Allah. Kami dilindungi dari perbuatan melanggar syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Rabb, kepada siapakah lagi kami mohon selain kepadamu ya Allah. Ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Ibrahim yang tadi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, agar di tahun 2024 ya Allah, Kau hadirkan pemimpin yang adil dan amanah bagi bangsa ini ya Allah. Telah begitu lama ya Allah kami merindukan pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Allah. Jamaah dengan Allah kalau ikuti ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat ya bagi saya khususnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pemimpin yang adil dan amanah, karena pada hakikatnya adalah ya kita semua adalah pemimpin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita Allah SWT kabulkan, lahir para pemimpin yang adil dan amanah. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan kajian ini ya insyaallah. Mudah-mudahan karena ternyata banyak yang belum pernah belajar ya tentang Mafathihul Jaliyah. Ini ada bukunya jemaah. Ini adalah kumpulan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana meminta kepada Allah dimudahkan membangun amal jariyah ya. Salah satunya adalah berikan harta yang berkah-limpah, ilmu yang bermanfaat, keturunan yang soleh-solehah ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT kabulkan. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan Allahumma majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka